Umah misalnya menyusui bayi perempuan, syaratnya cukup tuh. Si bayi perempuan ini ketika nanti dia dewasa, dengan putra-putra Ustadz, si Zen, Hanif, apa, itu sudah jelas. Tadi disampaikan itu mahram. Tapi di sisi lain begini, umah ini menyusui bayi perempuan anak tetangga sebelah kanan, umah juga menyusui bayi laki-laki anak tetangga sebelah kiri. Nah, mereka dua-duanya disusui sama umah. Nah, yang jadi pertanyaan, di antara anak pertama yang disusui dengan anak kedua yang disusui, di antara merekanya mahram enggak? Kalau anak yang disusui dengan anak-anaknya umah, baik yang ini atau yang ini, itu mahram. Tapi antara yang disusui ini mahram tidak. Syuf auladi barakallahu fikum. Ini pertanyaan pertama bagus nih, jarang terbahas tentang masalah mahram dengan air susu atau biasa disebut namanya mahram sesusu ASI. Pertama gini dulu, kalian harus ngerti dulu nih. TB. Orang yang diberikan ASI oleh seorang perempuan yang bukan ibunya, maka anak ini atau orang ini jadi mahram untuk perempuan ini dan keluarganya. Dengan syarat, pertama, bayinya itu belum makan apa-apa terkecuali air susu ibu atau ASI. Yang kedua, bayinya itu umurnya kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, bayi itu disusui sama perempuan itu 5 kali, apalagi lebih. 5 kali nyusu tuh. Sehari misalnya pagi anak tetangga nangis, sama ibu-ibu ini disusui misalnya. Pepeh tuh dia tuh, nggak nangis lagi. Zuhur nangis lagi, disusui. Asar nangis lagi, disusui. Besoknya begitu, 6 kali tuh nyusuin, lebih dari 5 kali. Maka bayi yang disusui oleh perempuan tadi itu menjadi anaknya. Dan si bayi ini dengan anak-anaknya si ibu yang menyusui itu jadi saudara. Gak boleh menikah, mahram, gak batal wudu, mahram sudah. Seperti si Azen sama Bang Amr misal, atau Azen sama Kakak Wardah, nah, itu mahram seperti itu. Mereka tidak batal, mereka tidak boleh menikah. Maka ketika istri Ustadz misal menyusui seorang anak kecil yang syaratnya tadi, kemudian anak ini akhirnya tumbuh dewasa, kalau misalnya perempuan, anak yang disusui oleh istri Ustadz, itu sama si azan mahram. Gak boleh menikah. Seperti adik kakak sudah. Seperti adik kakak. Nah, jadi nanti kesananya jadi mahram semua. Mahram. Nah, yang pertanyaan Am Yazid bukan begitu. Pertanyaan Am Yazid begini. Tapi kalian sudah paham dulu dasarnya. Dengan disusui, maka dia jadi mahram, jadi keluarga. Dengan anak yang menyusui, itu jadi saudara, jadi mahram. Sekarang mau bukan. Begini. Ada perempuan, udah untuk contoh biar kalian mudah paham, auladi, biar mudah gampang, pakai umah aja, istrinya Ustaz. Biar gampang maksudnya, biar ini. Istrinya Ustaz, Umah misalnya menyusui bayi perempuan, syaratnya cukup tuh. Si bayi perempuan ini ketika nanti dia dewasa,
dengan putra-putra Ustadz, si Zen, Hanif, apa, itu sudah jelas. Tadi disampaikan itu mahram. Tapi di sisi lain begini, Ummah ini menyusui bayi perempuan anak tetangga sebelah kanan. Ummah juga menyusui bayi laki-laki anak tetangga sebelah kiri. Nah, mereka dua-duanya disusui sama Ummah. Nah, yang jadi pertanyaan, di antara anak pertama yang disusui dengan anak kedua yang disusui, di antara merekanya mahram enggak? Kalau anak yang disusui dengan anak-anaknya Ummah, baik yang ini atau yang ini, itu mahram. Tapi antara yang disusui ini mahram tidak. Paham kan maksudnya? Semua paham kan? Taib. Itu kan Yazid maksudnya? Nah, jawabannya waladi Hanif. Lagi ngaji, jangan duduk, ijlis. Lagi ngaji, jangan main. Nah, jawabannya waladi, antara laki-laki yang disusui tetangga sebelah kanan dengan anak perempuan tetangga sebelah kiri, dua-duanya disusui nih. Di antara merekanya mahram apakah tidak? Tidak. Karena tidak kuat. Kenapa dengan anaknya Ummah langsung mahram? Karena darah dagingnya Ummah. Istilahnya kuatnya itu lebih kuat dibandingkan air susu dengan air susu. Kalau ini air susu dengan darah daging, air susu dengan darah daging, tapi air susu dengan air susu, nah itu tidak kuat. Paham? Walaupun tetap, kenapa sebabnya anak yang disusui jadi mahram untuk keluarga yang menyusui? Karena pada hakikatnya air susu ibu aslinya darah. Itu waladi, ini punten, biar kalian paham. Kuasanya Allah menciptakan perempuan. Itu payudara perempuan itu waladi, kalau dibelek kulitnya, kan suka ada di operasi itu dibelek, itu kalau dibuka, itu isi payudara itu bisa dikeluarkan. Seperti laci. Jadi kayak dompet-dompet numpuk dia. Numpuk gitu. Posisinya numpuk. Makanya ketika posisinya itu numpuk, auladi, itu darah-darah itu diolah di situ sampai keluar akhirnya jadi apa? Jadi susu. Makanya kalau kalian ditanya, kenapa ada orang kok disusui saja jadi mahram? Kok bisa? Jawabannya tadi, karena syarat bayinya belum makan apa-apa, maka pasti air susu yang diminum itu jadi daging nggak? Jadi daging. Sedangkan air susu itu aslinya darah, maka mengalir darah di tubuh bayi ini, maka jadi mahram. Jadi mahram sudah. Nah, auladi, banyak perempuan yang mengalami penyakit payudara atau yang biasa disebut kanker, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan muslimah kita Allah lindungi dari penyakit-penyakit yang disebut kanker payudara. Penyakit bahaya. Oleh kanker payudara itu hampir jarang sembuh, rata-rata meninggal. Kanker payudara itu berbahaya. Cuma hati-hati, kalian ini laki-laki, ke depan akan menjadi imam, akan Allah titipkan perempuan menjadi istri kalian, itu punya tanggung jawab besar. Itu kanker payudara, auladi. Banyak orang mengoperasi kanker payudara itu, dioperasi. Padahal kanker payudara kalau dioperasi itu kurang pas, kurang sempurna. Kenapa? Karena kanker itu akarnya sudah menyebar kemana-mana, sedangkan yang dioperasi itu kepalanya saja, sementara akarnya tidak. Akhirnya tumbuh lagi. Ada yang kedua, auladi, selalu dijalankan namanya kemoterapi. Kemoterapi ini pengobatan, tapi sedikit kurang pas.
Insya Allah mudah-mudahan ke depan ada obat yang lebih baik. Jadi kemo ini kimia. Jadi membunuh sel-sel kanker, cuma sel-sel yang lain pun jadi mati. Rambut itu tumbuh karena selnya hidup. Makanya dicukur tumbuh lagi, cukur tumbuh lagi. Akhirnya sel rambut pun dengan obat kimia itu jadi mati. Makanya yang kanker payudara kalau di kemo itu rata-rata rontok rambutnya. Kalau parah, afwan waladi sampai botak. Nah itu kanker payudara itu salah satu penyebab yang terjadi tidak teratur, tidak benar dikeluarkan air susu untuk anak-anaknya. Salah satu, hati-hati. Karena ketika ada penumpukan di dompet payudara itu, yang harusnya keluar namun ngendap, akhirnya jadi kotor. Akhirnya di situ jadi aja penyakit. Naudzubillah min dzalik. Makanya Allah di dalam Al-Quran menganjurkan seorang ibu menyusui kepada putranya, kepada putrinya berapa tahun? 2 tahun. Haulain. 2 tahun. Minimal 6 bulan. Dan bayi itu paling cepat sehat ya dengan air susu. Ada lain kalau seumuran ente. Seumuran ente pakai air beras. Masya Allah. Paham ya Zid? Nah seperti itu.